you see what I see? Halo, ketemu lagi sama saya. Aku di sini mau ceritain pengalaman horor yang dialami sama Mbak ART aku pas waktu aku masih kelas 1 SMP. Nah, ceritanya tuh pas waktu itu aku suka pindah-pindah rumah karena masih ngontrak. Yang di cerita sebelumnya aku pernah ceritain pas kejadian aku masih kecil itu ada di gang 2. Sekarang yang aku mau ceritain pengalaman Mbak ART aku ini, aku udah pindah rumah di gang 1 gitu ceritanya ya. Jadi rumah aku ini ada 2 kamar sama seperti rumah aku yang sebelumnya, kamar depan dan kamar belakang. Berhubung aku udah punya adik, jadi adik aku itu yang sekarang tidur sama mama aku di kamar depan. Aku dan Mbak ART aku tidur di kamar belakang. Jadi kalau misalkan masuk ke kamar aku, kalau pas buka pintu itu, di kamar aku ada 2 kasur kan. Di sebelah kiri itu ada kasur yang dia single bed yang biasa ditidurin sama Mbak ART aku. Kemudian di tengahnya itu kita kasih meja rias, yang meja ada cerminnya. Jadi meja rias ini udah lama, modelnya udah zaman dulu banget, karena itu punya nenek aku yang mama aku bawa. Terus di sebelah kanannya lagi, mepet di tembok yang sebelah kanan, itu ada tempat tidur yang ukurannya kayaknya 160 kalau nggak salah waktu itu. Itu yang aku tempatin gitu kan. Biasanya Mbak ART aku ini tidur di single bed itu gitu. Berhubung kenapa ya waktu itu lupa, pokoknya udah beberapa hari aku bilang sama Mbak ART aku, Mbak udah deh tidurnya sama aku aja di kasur ini tuh. Otomatis aku bilang Mbak aja ya, otomatis si Mbak ini tidurnya di pinggir dan aku yang tidur di pojok mepet sama tembok. Jadi posisi kepalanya kalau misalkan kita tidur itu, kalau kita tidur itu bakal kelihatan pantulan dari cermin, karena cerminnya ngadep ke kepala kita gitu. Kalau misalkan diibaratin ya, kalau misalkan ini kepalanya ada di barat, itu posisi cerminnya tuh ada di timur gitu. Jadi saling berhadapan. Suatu malam, ini aku diceritain sama Mbak ART. Di suatu malam, pas lagi kita tidur biasanya lampu nggak dimatiin ya. Waktu itu lampu nggak dimatiin. Tapi lampu kamarku tuh lampu kuning, lampu zaman dulu yang dop kuning gitu. Jadi remang-remang gitu kan. Tidur seperti biasa, udah sebelumnya tuh udah nggak ada apa-apa gitu. Terus tiba-tiba Mbak ART aku ini kebangun kayak mau pindah posisi biasa aja gitu. Cuman dia pindah posisi kayak kebuka mata gitu kan. Dia udah ngelihat jam kayak masih jam sekitar jam 2 kurang, setengah 2 lewat lah. Udahannya meskipun nggak niat untuk ngelihat ke cermin, itu kan pasti akan terlihat bayangan di cermin gitu kan, karena emang kelihatan gitu.
Dan dia tiba-tiba langsung terdiam, ngelihat sesuatu, ada yang berdiri. Di pantulan cermin itu ada yang berdiri. Berdirinya itu dia diem, tapi mepet tembok. Jadi Mbak ART aku ini udah gak bisa gerak. Dia udah kayak kaku. Terus mau kedipin mata aja dia bilang tuh susah banget. Terus dia cerita, ya sosoknya ya Mbak K. Rambutnya panjang banget dan melotot ke arah Mbak ART aku. Udahannya dia tetap melotot dalam waktu kira-kira 20 detik lebih, dia bilang. Soalnya dia tuh kayak mau ngalihin pandangan gak bisa. Jadi kayak dipaksa buat ngelihat ke arah bayangan itu gitu. Terus udah gitu dia gak ngapa-ngapain, cuman berdiri aja di situ. Berdiri ya seperti biasa lah Mbak kayak gimana gitu kan. Putih bajunya gitu. Mbak ART aku bilang udah kayak yang di film-film serem, yang di film Susana, tapi ini wajahnya tuh yang lebih serem lagi gitu. Dan dia gak bisa gerak. Mbak ART aku bilang, aku aja mau ngejawil tanganmu aja aku gak bisa gerak sama sekali. Jadi kayak pengen kelingkingnya pengen digerakin buat ngebangunin aku aja dia gak bisa gerak gitu. Bener-bener kaku. Terus yang udah dia keringet dingin dan dia cuma bisa baca ayat kursi berkali-kali sampai berapa kali gitu baru tiba-tiba hilang dan Mbak ART aku udah bisa bergerak lagi tuh. Terus keesokan harinya dia ceritakan sama papa mama aku tuh. Dan ternyata tetangga aku tuh kayak udah ada yang didatengin juga. Setelah kita tanya-tanya ke ada sih ustadz gitu kan. Tanya-tanya ke ustadz, kenapa, dari mana datangnya gitu. Soalnya biasa gitu gak ada yang sampai datengin ngeganggu sih enggak, cuman kan serem ya. Jangan sampai ada lagi gitu. Dan gak cuman satu yang didatengin gitu, ada beberapa tetangga juga yang didatengin. Ternyata dia itu tinggalnya ada di tetangga depan aku itu. Dia kayak baru ngadopsi pohon Kamboja. Jadi kayak bukan pohon tapi kayak bonsai Kamboja yang dibonsai gitu. Ingat banget ditaruhnya tuh di depan rumah. Biasalah ya kalau ini kan untuk biar cakep gitu kan, biar rimbun, biar asri gitu. Nah taruhnya di depan rumah. Emang itu bonsai Kamboja baru datang tuh kayak baru seminggu 2 mingguan gitu. Pokoknya baru banget gitu, baru diadopsi, baru dibeli gitu. Berasal dari situ gitu katanya. Akhirnya coba dipindahin ke tempat lain gitu. Nggak tahu dipindahin kemana, nggak tahu dijual lagi, nggak tahu dikasih ke orang, nggak tahu. Akhirnya ya alhamdulillah setelah itu udah nggak ada lagi gangguan-gangguan tuh. Terus ada cerita lagi dari sepupu aku. Aku udah kasih tahu ya dari sebelumnya. Ceritanya dia itu emang sensitif dari kecil, kayak udah bisa ngelihat gitu, udah bisa ngerasain, tapi dia menolak untuk berinteraksi sama makhluk tersebut. Takut kayak nanti tiba-tiba dia minta tumbal atau gimana gitu. Jadi dia kalau misalkan makhluk yang ngajak ngomong, dia diem aja, dia pilih diem dan pura-pura nggak tahu gitu. Di suatu hari dia waktu itu pas habis lebaran, biasa mudik rombongan sama keluarga. Pada saat itu aku nggak ikutan. Rombongan sama keluarga, kalau nggak salah ada 5 atau 6 orang gitu. Itu sama omku, sama papaku juga, sama mamaku gitu. Terus di suatu wisata religi di satu kota di Jawa Timur.
Kalau misalkan aku gambarin tempatnya tuh untuk menuju ke makamnya itu tuh harus naik tangga dulu gitu, tangga-tangga. Nah, di bawah tangga di sebelah kirinya, kalau nggak salah sebelah kiri tangga tuh dia ada makam, banyak makam, kayaknya makam umum deh kayaknya ya, atau makam keluarga gitu. Pas lagi nunggu rombongan kayaknya masih ada yang ziarah di dalam banyak, jadi kayak harus nunggu lagi gitu kan untuk berziarah. Dia lagi nunggu di tangga, terus nggak sengaja lihat ke sebelah kiri, dia ngelihat ada cowok. Dia bilang sih dari sepupu aku sampein, cowoknya tuh ganteng, putih, bersih, ganteng banget. Dia bilang udah kayak artis lah pokoknya. Pakai kaos merah, celana jeans, sepatu ya sneaker biasa gitu. Tapi dia diem aja gitu, cuman ngelihatin ke arah rombongan itu aja gitu. Tapi perasaan sepupu aku nih kayak nggak enak, kayak ya ngapain tiba-tiba ada di atas kuburan gitu kan. Tapi wajahnya nggak serem, ganteng banget, bilang gitu. Terus dia nanya ke omku yang kebetulan Pak D-nya dia bilang, Pak D lihat nggak ada cowok ngapain di situ ya gitu, mana ganteng banget lagi gitu. Terus yang omku bilang, nggak ada orang, nggak ada, aku nggak lihat apa-apa, kata omku. Udah deh, nggak usah aneh-aneh di tempat yang kayak gini, udah diem aja gitu. Terus nggak tahu kenapa dia bilang tuh, pokoknya nggak tahu kenapa kayak secara sadar nggak sadar tiba-tiba dia nanya sama omku yang lain gitu. Omkunya yang paling kecil kan, omku yang paling kecil, dia nanya, kalau manggilnya kan Bung ya, Bung gitu, Bung punya ini nggak, punya temen nggak gitu, yang dikuburin di sini gitu kan. Terus omku bingung dong, iya punya, dia bilang gitu. Ini yang sebelah situ, di daerah situ kuburannya, cuman aku lupa tepatnya di mana gitu kan. Abis itu sepupu aku nunjuk dong langsung, yang di situ bukan di tempat yang si cowok berdiri itu. Iya itu di situ, gitu. Aku ingat di situ gitu. Ini kan sekeluarganya dia gitu kan. Jadi apa namanya, itu kayak makam keluarga gitu, dan dia emang di situ gitu, makamnya di situ. Tuh. Kenapa gitu kan? Terus sepupu aku bilang, nggak apa-apa, soalnya ini penasaran aja. Bung temennya ganteng ya pasti, tuh, putih, wajahnya bersih kan. Iya, dia emang ganteng banget, kata omku kan. Kamu tahu dari mana, kata omku. Nggak apa-apa, nanti aja aku ceritain, dia bilang. Terus udah gitu udah selesai ziarahnya dan lain sebagainya. Akhirnya pulanglah, dan di rumah cerita, sebenarnya tadi aku lihat temenmu Bung gitu, dia pakai baju merah, celana jeans sama sneaker, dia ganteng banget berdiri di atas makam. Aku pikir dia manusia, cuman setelah dipikir-pikir ngapain, dan aku tuh nyampein kayak tadi ke Bung itu nggak tahu, sebenarnya nggak tahu, kayak sadar nggak sadar gitu. Akhirnya omku cerita, bener dong, pernah ada terjadi kayak pembantaian satu keluarga, dan temen omku ini emang termasuk salah satu korbannya. Jadi dari satu keluarga ini cuman satu adiknya aja yang waktu itu selamat karena sedang kuliah di luar kota. Dan iya, pada saat kejadian emang terakhir kalinya dia pakai baju merah dan celana jeans dan dan sepatu sneaker itu persis seperti sepupu aku ceritain. Ya gitu cerita pengalaman Mbak ART aku dan sepupu aku. Semoga ceritanya bisa menghibur teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.
podcast.ceritahoror@gmail.com.